Halo trader, salam investasi, kembali bersama saya Indra Yudhistira di dalam Fibis Focus. Dan untuk kali ini kita akan menyampaikan beberapa hal yang cukup penting terkait kebijakan dari Bank Sentral Uni Eropa yaitu ECB yang dijadwalkan akan mengumumkan garis besar kebijakan moneter di kawasan tersebut. Beberapa data penting yang telah masuk secara umum menunjukkan bahwa terdapat sinyalemen yang tidak begitu menggembirakan pada perekonomian di Uni Eropa, dan salah satu hal penting yang melatar belakangi hal itu adalah terjadinya suatu perkembangan yang kurang menggembirakan pada sektor keamanan, di mana krisis di Ukraina secara umum masih memberikan suatu dampak yang kurang begitu baik terhadap kinerja ataupun performa perekonomian negara-negara di Uni Eropa lainnya. Hal ini juga dapat kita lihat di mana pada perekonomian Italia baru saja dilaporkan negara tersebut kembali mencatatkan ataupun memperoleh suatu perkembangan yang kurang begitu baik, dan PDB ataupun hitung awal mengenai produk domestik bruto di Italia menunjukkan suatu kontraksi. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya suatu kontraksi pada triwulan kedua tahun ini, di mana pada triwulan pertama juga Italia mengalami kontraksi, maka secara teknis Italia dapat dinyatakan kembali mengalami resesi ekonomi. Pada data terakhir menunjukkan bahwa pada kuartal kedua tahun ini Italia mengalami kontraksi sebesar minus 0,2%, sedangkan pada triwulan pertama tahun ini mengalami kontraksi sebesar minus 0,1%. Data yang baru saja dilaporkan ini juga menunjukkan suatu hasil yang kurang begitu menggembirakan, di mana sejumlah ekonom mengharapkan adanya suatu pertumbuhan positif pada triwulan 2. Namun ternyata hal itu tidak terjadi, dan dengan demikian telah terjadi suatu kontraksi selama 2 kuartal berturut-turut, dan hal ini dapat dikategorikan merupakan suatu pertanda bahwa Italia mengalami resesi. Dan dapat kita lihat juga bahwa laporan-laporan dari tahun 2013 hanya 1 kuartal saja, yaitu laporan yang disampaikan pada bulan Februari, Italia mengalami pertumbuhan kuartalan yang positif hanya 1 kali saja. Sedangkan pada laporan dari bulan Mei tahun 2013, lalu bulan Agustus, lalu bulan November, dan juga Mei tahun ini semuanya menunjukkan angka yang negatif. Hal ini memberikan suatu sinyalemen yang cukup kuat bahwa Italia sebagai negara dengan ekonomi terbesar ketiga di Uni Eropa masih harus berjuang sangat keras untuk mengatasi problem ekonomi di negara tersebut. Dan tentu saja hal ini akan memberikan suatu faktor yang cukup penting di dalam pertimbangan bagi ECB di dalam memutuskan kebijakan moneter selanjutnya. Laporan terakhir dari kantor statistik Italia juga menambah tekanan, di mana beberapa data sebelumnya juga menunjukkan suatu kinerja yang tidak begitu menggembirakan, di mana Italian Service PMI dilaporkan turun ke angka 52,8 dari 53,9, dan juga keyakinan investor ataupun Sentix Investor Confidence yang baru saja yang pada awal pekan ini dilaporkan menunjukkan suatu kemerosotan yang cukup tajam dari angka 10,1 menjadi 2,7. Sedikit berbeda dengan Italia, kinerja Spanyol menunjukkan suatu angka yang lebih baik, dan data terakhir menunjukkan bahwa PDB Spanyol mengalami pertumbuhan 0,6%, di mana pada triwulan pertama juga dapat tumbuh cukup baik sekitar 0,4%. Dan pada pekan mendatang beberapa data yang juga diperkirakan cukup penting, yaitu laporan mengenai PDB Prancis yang merupakan negara dengan ekonomi terbesar kedua di Uni Eropa juga akan diumumkan, dan sejauh ini Prancis mencatatkan pertumbuhan yang stagnan yaitu 0,0%. Secara umum dari Fibis kami memperkirakan bahwa dari data-data yang telah dihimpun ataupun yang telah dicapai sampai sejauh ini masih memberikan suatu sinyalemen bahwa belum ada suatu hal yang dapat memberikan
dorongan bagi ECB untuk memperketat kebijakan moneter atau memberikan suatu tone yang lebih positif. Jadi secara umum gambaran-gambaran ataupun laporan-laporan yang cenderung bernada negatif tersebut akan disikapi ECB, dan kami perkirakan bahwa Bank Sentral Uni Eropa masih akan menahan suku bunga acuannya dan belum akan menurunkan suku bunga acuan dari kawasan tersebut. Kendati demikian, tone ataupun preferensi dari bank sentral tersebut diperkirakan masih akan memberikan suatu gambaran yang relatif dovish, terutama untuk pergerakan kurs euro. Dengan demikian, secara umum pandangan analis Fibis terhadap perkembangan di Uni Eropa secara umum masih memberikan suatu gambaran yang kurang begitu menggembirakan jika dibandingkan dengan perekonomian di Amerika Serikat. Laporan terakhir menunjukkan bahwa PDBAS dapat tumbuh dengan cukup mengesankan pada kuartal kedua, sehingga kalau kita perbandingkan, hal ini secara umum akan memberikan suatu dorongan atau encouragement bagi trader, terutama pada trader forex, untuk mengalihkan euro terhadap dolar Amerika Serikat. Yang secara pendeknya dampak daripada perkembangan sejauh ini dan kebijakan moneter yang akan diumumkan ECB besok diperkirakan akan memberikan dampak terhadap tekanan bagi euro, dan mata uang tersebut diperkirakan akan memperoleh tekanan lebih lanjut dan diperkirakan masih akan bergerak bearish di dalam beberapa waktu mendatang. Demikian Fibis Fokus untuk kali ini. Happy trading dan salam Fibis.